Dan saya mengkritik Islam karena menurut saya Islam memang salah. Ada orang-orang bijak yang bisa menerima kenyataan bahwa apa yang saya sampaikan memang benar. Islam memang salah dan mereka murtad. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang tidak bisa menerima kritik jauh lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pakar Debat ya, channel yang menjadi tempat teman-teman untuk belajar dan mengetahui tentang dunia debat lintas agama ya. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya satu video yang baru saja saya tonton yang secara judul itu keren sebenarnya. Secara thumbnail ya, kita begitu baca judulnya kita pikir wah bagus ini. Ya, kita pikir polemikus yang satu ini sudah mau bertobat. Itu yang pertama sekali yang ada di benak saya saat melihat judul yang ditampilkan oleh channel polemikus satu ini ya. Tetapi seperti biasa yang namanya polemikus ini memang jago menipu. Memang jago ya untuk berkamuflase. Jadi selalu membuat seakan-akan bahwa mereka ini sudah sadar, sudah mau bertobat, ya sudah nggak mau lagi menjadi polemikus, nggak mau lagi menghujat agama Islam, nggak mau lagi menistakan agama orang ya. Tetapi setelah kita lihat, ya namanya polemikus tetap polemikus. Oke, di sini saya kasih lihat dulu channelnya ya. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu sekali. Tanpa lagi ya. Dulu dia bikin foto, bikin gambar di sini, gambar Ko Agus yang sedang sakit. Terus kita bisa lihat dia sudah mulai menghapus video-video dia yang ya kita tahu menghujat agama Islam dengan cara yang sangat ekstrim. Tetapi ya kita pikir bahwa dia oh ini udah bertobat gitu kan. Foto Ko Agus dihilangin, terus dia tulis tanpa kebencian. Tapi setelah kita tonton ya tetap aja ternyata. Tetap aja isinya adalah fitnahan-fitnahan kepada umat muslim. Kan seperti itu. Dia bikin judul yang clickbait, tetapi dia berusaha kalau bisa tuh judul itu istilahnya janganlah. Jangan terlalu menyerang Islam, nanti di dalam saja baru menyerang Islam. Kan gitu. Nah, judulnya simple, tetapi begitu kita tonton videonya rata-rata. Hampir semua video dia itu selalu ya, memframing dan memfitnah agama Islam. Contohnya seperti ini, dia bikin judul kesalahan tanpa ragi yang perlu diketahui semua orang Kristen. Tetapi begitu kita tonton, isi videonya ya nyerang Islam. Ya ini linknya ya, biar jadi bukti bahwa ini channel tanpa ragi. Ya, kita nggak asal ngomong, kita memang ambil dari tempat dia. Nah, jadi seperti biasa isi videonya itu selalu menyerang, memfitnah agama Islam, dan playing victim. Karena jurus utama polemikus itu adalah playing victim. Nah, itu jurus yang wajib dimiliki oleh semua polemikus ya. Dan tanpa ragi sebagai senior dan dari antara para polemikus, ya lebih jago lagi gitu. Ilmu playing victimnya di atas polemikus lain. Jadi di sini saya sebenarnya agak apa ya, agak kecewa gitu. Dari dulu saya berharap ada polemikus yang bisa bertobat. Saya pikir dengan setiap hari kita memberitakan kebenaran, setiap hari kita bongkar ya, setiap hari kita coba luruskan dan kita ajak mereka untuk menggunakan akal dalam berpikir, ya saya pikir apa yang saya lakukan ini akan mengubah polemikus-polemikus ini untuk bertobat. Ternyata sampai sekarang ya nggak mau bertobat juga gitu. Polemikus ya tetap polemikus. Dari dulu banyak teman-teman dan juga para penonton ya di channel HMC yang selalu komen juga gitu, selalu bilang yang namanya ular beludak itu tetap akan ular gitu kan, serigala tetap akan serigala bang, jangan gampang percaya. Bahkan Bang Zuma sendiri, ya saya ingat sekali sama Bang Zuma, saya bilang sama Bang Zuma gini, bang jangan keras-keras lah, kasihan mereka gitu kan, karena ada sebagian narasumber, sebagian oten ya, orang Kristen yang naik itu kan ada beberapa itu kan tipikalnya santai, istilahnya nggak terlalu sadis lah gitu kan, istilahnya masih welcome gitu. Tapi kan kalau Bang Zuma tuh digas semua gitu. Ya kalau Bang Zuma ini kan nggak ada pilih-pilih kasihnya gitu. Ya dia nggak ada pilih kasih, semua yang namanya oten disikat gitu kan, disikat. Jadi saya pernah bilang bang, jangan gitu. Saya bilang sama Bang Zuma, kasihan dia bang, ibu ini kan baik, yang ini kan baik gitu. Bang Zuma bilang apa sama saya? Jangan gampang percaya dek, mereka tuh ular beludak.
Mereka itu serigala, belum nampak saja gitu kan. Belum nampak saja sifat aslinya. Pura-pura baik itu. Nanti kalau sudah lama-lama kelihatan sifat baiknya. Dan saya sempat istilahnya berargumen juga sama Bang Zuma. Dan saya ngomong sama kawan-kawan yang lain, ini Bang Zuma ini sadis sekali gitu. Ya, semua dihajar gitu. Tetapi makin ke sini, kita lihat faktanya, apa yang dibilang Bang Zuma yang benar gitu. Jadinya saya sedih juga gitu. Rupanya yang saya ngomong kecewa. Ya, saya kecewa karena ternyata saya yang salah gitu. Ternyata orang-orang yang kita anggap baik, yang kita anggap bukan ular beludak, pelan-pelan nampak. Ya, contohnya Wahyu Ilahi. Dulu banyak orang bilang itu ular beludak. Ginca gitu kan. Wah, itu ular beludak bang, jangan baik sama dia. Terus makin ke sini, kelihatan. Ya, saya dulu berusaha baik sama mereka. Wahyu Ilahi, Ginca ya, kalian bisa lihat bagaimana saya begitu ramah menghadapi mereka. Tapi lama-lama ya kelihatan juga sifat aslinya. Ular tetap ular gitu kan. Bahkan Ginca itu salah satu yang mengancam saya. Ya, salah satu yang setelah kasus Rudy Simamora, habis kasus Rudy Simamora dia yang WA saya termasuk ngancam. Ya, dia bilang rumah kamu di sini ya, nanti kita ngopi lah ke sana gitu kan. Memang dia nggak bilang akan ngapa-ngapain saya, tapi istilahnya menerol, ya menerol dengan mengatakan, oh kamu ini ya, kamu ini gitu ya. Jadi, ya ular beludak tetap ular beludak. Dan saya termasuk cukup sedih gitu ya. Ternyata kita berharap mereka bisa berubah, mereka bisa jadi orang yang baik gitu kan. Ternyata nggak bisa juga. Ternyata yang dibilang Bang Zuma pula yang benar gitu kan, bahwa mereka ya tetap serigala. Ya, ini cukup membuat saya sedih ya sebenarnya ya, bahwa ternyata yang di medsos-medsos ini ya polemikus tetap polemikus. Beda sama di dunia asli. Kalau di dunia asli kita masih bisa mendapati teman-teman Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang ramah gitu kan. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya di hatinya gimana. Yang penting di perilaku dan ucapan, ya dia bagus lah sama kita. Walaupun kita nggak tahu tuh sandiwara atau apa ya. Tapi kalau yang di medsos ini ya kelihatan lah satu persatu. Oke, kita akan putarkan dulu video tanpa ragi yang di depannya, biar kalian tahu ya, dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana karakter dari manusia satu ini. Halo semua. Pada beberapa waktu yang lalu, saya pernah membuat video yang menyatakan bahwa saya menyadari ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang salah itu, tetapi saya belum tahu bagaimana solusinya. Tujuan saya membuat channel ini adalah memberitakan kabar baik, tetapi kenyataannya banyak orang yang malah menjadi marah. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang mengerti apa yang saya katakan dan akhirnya keluar dari agama yang salah. Tetapi saya juga tahu bahwa ada orang-orang yang saya cukup yakin mereka mengerti, tetapi apa yang terjadi adalah mereka marah dan berusaha menghabisi saya. Saya cukup yakin banyak dari teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya. Mungkin teman-teman mempunyai niat baik untuk membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik. Tetapi hasilnya orang itu bukannya menjadi orang yang lebih baik, malah menjadi orang yang lebih jahat dan balik menyerang teman-teman. Nah, saya membaca buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie dan menemukan pencerahan yang mungkin bisa menjadi solusi. Jadi, pada video ini saya mau sharing apa yang saya pelajari dari kesalahan saya dan buku karya Dale Carnegie. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman bisa berguna dan diterapkan di dalam kehidupan kita semua, supaya apa yang kita sampaikan lebih tepat sasaran tanpa menyakiti orang lain. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai supaya kita benar-benar paham. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu kita ingat adalah manusia itu makhluk perasaan. Manusia cenderung mengambil keputusan bukan karena logika, tetapi karena emosi. Kebanyakan manusia menggunakan logika untuk berpikir bagaimana cara mendapatkan apa yang dia inginkan dan mencari pembenaran atas keputusan yang diambil berdasarkan emosi. Terus terang, saya sendiri tidak suka dengan apa yang barusan saya sampaikan. Menurut saya sendiri adalah orang yang sangat logis,
tidak gampang dipermainkan oleh perasaan dan emosi. Tetapi, ada satu titik saya harus mengakui bahwa saya sendiri juga adalah orang yang mengambil keputusan berdasarkan emosi dan perasaan. Contohnya, kita cenderung memilih makanan berdasarkan apa? Berdasarkan perasaan suka atau tidak suka, bukan berdasarkan logika. Kita sering mendengar bahwa gula tidak baik untuk kesehatan kita. Tetapi kenapa kita terus makan gula? Karena kita suka, enak. Dan kita cenderung menggunakan logika kita untuk mencari alasan bahwa tidak apa-apa makan gula. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa makan gula. Walaupun ada yang mengambil keputusan untuk berhenti makan gula, itu karena dia tidak suka dengan perasaan sakit. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Kopi, rokok, sampai obat terlarang. Kenapa orang-orang sudah tahu bahwa itu tidak baik, tetapi masih tetap menggunakannya? Karena suka. Bahkan pakaian, kendaraan, rumah, mainan, pendidikan, pekerjaan, hobi, pasangan hidup, sampai agama. Atas dasar apa kita mengambil keputusan untuk itu semua? Atas dasar perasaan suka atau tidak suka. Jadi, prinsip dasar yang harus kita pahami dan ingat adalah manusia itu makhluk perasaan yang mengambil keputusan berdasarkan emosi, dan logika digunakan untuk mencari pembenaran dan mencari cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, hal mendasar berikutnya yang harus kita ketahui adalah manusia tidak suka menerima kritik, tidak suka ditegur, tidak suka dibilang salah. Banyak hubungan suami istri, anak orang tua, saudara teman yang menjadi berantem, putus hubungan, dendam sampai mati hanya karena kritikan, teguran, atau dibilang salah. Hal pertama yang biasanya terjadi ketika kita mengkritik seseorang adalah orang itu menjadi defensif, mempertahankan diri, membuktikan bahwa dirinya benar. Memang, kenyataannya ada orang-orang yang bisa menerima kritik, dan Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang bijak. Namun, kebanyakan dari kita adalah orang-orang bebal yang merasa sebagai orang paling benar di seluruh dunia dan tidak bisa menerima kritik. Inilah yang terjadi pada channel Tanpa Ragi dan sudah saya sadari sejak lama. Kita semua bebas mengeluarkan pendapat, dan saya mengkritik Islam karena menurut saya Islam memang salah. Ada orang-orang bijak yang bisa menerima kenyataan bahwa apa yang saya sampaikan memang benar. Islam memang salah dan mereka murtad. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang tidak bisa menerima kritik jauh lebih banyak. Ketika mereka mendengar ada yang berkata bahwa Islam salah, hal pertama yang mereka lakukan adalah mempertahankan diri karena merasa diserang atau dipermalukan. Apalagi, mereka diajarkan bahwa Islam adalah agama yang merupakan identitas, harga diri, dan kebanggaan yang harus mereka pertahankan dan bela. Sehingga, mereka tidak peduli apakah yang saya sampaikan benar atau salah. Yang mereka peduli adalah harga diri mereka diserang. Jadi, walaupun mereka tahu bahwa mereka salah, mereka tidak berpikir untuk bertobat, tetapi berpikir untuk bertahan dan balas dendam. Mereka berusaha mencari kesalahan orang yang mengkritik mereka supaya mereka berhenti dikritik dan merasa bahwa diri mereka benar. Ketika mereka tidak bisa membantah bahwa saya benar dan tidak bisa mencari kesalahan saya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya membungkam saya untuk mengembalikan harga diri mereka. Kalau perlu, dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Ya, teman-teman sudah tonton ya. Jadi, ya, ngomongnya halus. Tanpa Ragi ini pintar dia. Dia setiap buat konten, dia buatkan dulu skripnya. Ya, dia buatkan dulu naskahnya, sehingga dia tahu apa yang mau dia ucapkan, apa yang mau dia sampaikan, dan semua retorika-retorika berpura-pura manis gitu kan. Ada beberapa poin yang kalian sudah dengar ya. Yang paling sadis itu adalah pernyataan dia bahwa Islam agama salah. Luar biasa sekali penghakiman yang dibuat oleh Tanpa Ragi ya. Harusnya dia ngomong berdasarkan iman dia, ya, berdasarkan iman dia, agama Islam salah. Kita nggak masalah, itu iman kamu.
Tapi kalau kamu ngomong agama Islam itu salah, dasarnya apa? Ya, dasarnya apa? Standar yang sama akan kita pakai, agama kamu salah. Kan gitu. Terus tanpa lagi bilang, kalau manusia itu suka menggunakan perasaan, ya itu wajar gitu. Tetapi dia kaitkan dengan agama lagi. Padahal di Islam, ya, di Islam tuh kita nggak pernah diajarkan harus fokus dengan perasaan, enggak. Kita pakai logika. Islam agama logika, bukan agama perasaan ya. Tanpa lagi bilang gini, ya, banyak orang yang tidak peduli dengan apa yang dia sampaikan ya. Dengan apa yang tanpa lagi sampaikan, mereka nggak peduli benar apa salah yang dia sampaikan. Karena yang mereka peduli adalah bagaimana mempertahankan harga diri mereka saat mereka diserang. Jadi walaupun umat muslim tahu bahwa mereka salah, bahwa tanpa lagi punya omongan statement itu benar, umat muslim ya tidak akan berpikir untuk bertobat, tetapi berpikir untuk bertahan dan balas dendam. Yang mereka pikirkan bagaimana untuk membungkam tanpa lagi. Nah, ini kan fitnah yang kejam. Ya, fitnah yang kejam. Agama Islam adalah agama yang mengedepankan akal. Beda dengan agama lain. Di Islam kita diwajibkan gunakan akal. Berakal, kawan-kawan. Bukan doktrin imani saja gitu kan. Oh, kenapa Tuhannya seperti ini? Udah nggak usah banyak tanya, imani saja. Kenapa begini? Udah imani saja gitu kan. Yang penting kamu rasa di tempat ibadah kita kan senang, bahagia gitu kan. Bisa nangis, bisa luapkan, kamu punya emosi. Ya, kamu bisa merasakan hadirat gitu kan. Bisa melihat penampakan gitu kan yang berjubah putih. Udah imani saja, itu Tuhan, bukan kuntilanak, bukan hantu. Itu jubah putih udah pasti Tuhan gitu. Itu agama siapa yang seperti itu? Di Islam kita nggak boleh, kita harus mengedepankan akal. Ya, itu yang teman-teman harus tahu dulu. Ya, terutama teman-teman dari pihak non-muslim. Bedanya di situ. Jadi, yang disampaikan tanpa ragu ini hanyalah bullshit, hanyalah kotoran yang dibungkus dengan gambar, video yang baik, cara penyampaian yang disusun dengan rapi, tetapi intinya ya nggak ada. Ya, inti dari semua video dia, ya hanya fitnah. Nggak ada yang lain. Kan gitu. Kalian bisa lihat juga, bagaimana bencinya tanpa ragu dengan Islam ya. Selalu menyerang Islam. Mengatakan Islam salah. Padahal dasarnya nggak ada. Bisa nggak dia membuktikan Islam salah? Nggak ada buktinya. Semua cuma berdasarkan retorika-retorika dia. Yang nggak bisa dia buktikan dengan fakta. Kan begitu. Tanpa lagi dari dulu jago berhalusinasi. Jago playing victim. Dia bilang dia diancam, ya, dipersekusi dan segala cara. Padahal faktanya ya, sampai detik ini tanpa lagi itu tidak diketahui siapa. Siapa yang tahu nama asli tanpa lagi? Siapa yang tahu muka tanpa lagi yang asli? Ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Jadi gimana caranya kita mempersekusi, ya, kita menyakiti, kita mengancam, menerol orang yang kita nggak tahu wajahnya, nggak tahu namanya, nggak tahu alamatnya, nggak tahu identitasnya. Kan konyol. Kalau cuman komentar-komentar di YouTube, itu udah biasa. Memangnya kita nggak dapat serangan. Memang kita nggak dapat ancaman. Bahkan, ya, mohon maaf ini sekali lagi. Saya diancam sebegitunya saja. Saya nggak lebay kayak tanpa lagi. Ya. Saya pernah tampilkan bagaimana seorang ibu menelepon ya, mengatakan akan melenyapkan saya. Ya, dia bilang saya tuh nggak ada apa-apanya. Berapa harga kepala kamu dia mau bayar? Dia tinggal suruh orang untuk habisi saya. Itu donaturnya Wak Donat dan Paul Jang ya. Terus juga kalian pernah ya lihat video bagaimana mantan Brigjen itu juga ya sama gitu kan mencari saya. Belum lagi antek-antek yang lain. Kalian belum lagi lihat gara-gara kasus Rudy Simamora, bagaimana saya diancam. Ya, saya sudah lampirkan dia punya bukti di video sebelumnya di HMC. Ya, terus juga saya sudah kasih ke beberapa teman-teman untuk jaga-jaga. Bagaimana saya dipersekusi, saya diancam, saya diterol.
Ya keluarga saya diancam. Lebih ngeri kan? Ya karena apa? Wajah saya ada. Beda sama mereka, nggak ada wajah gitu kan. Nama saya, alamat saya, semua saya jelas, orang yang jelas. Nah itulah yang membuat saya diancam. Itu baru namanya teror, bayangkan. Sampai orang aja terkejut gitu. Ini dia bilang gila ya. Ini gila dia bilang. Wah lu Islam tapi lu diancam. Bahkan orang-orang yang non-muslim, ya orang-orang non-muslimnya semua terkejut. Bahkan dari Kristen sendiri pun terkejut. Ya, saat saya kasih lihat datanya. Dia bilang gila ya, dia bilang. Lu Islam sekarang tapi lu masih bisa diancam, masih bisa dipersekusi, masih bisa diteror seperti itu. Bayangin kalau saya agamanya bukan Islam gitu, dia bilang. Ini orang Kristen sendiri yang ngomong. Saking ngerinya gitu. Jadi, kalau tanpa ragi kan ngomong nggak ada dasar, nggak ada bukti. Kalau cuma makian di komen, silakan lihat. Ya, komentar-komentar di tempat saya, berapa banyak orang ingin menghabisi saya. Kalau cuma komentar apa dipedulin? Yang susah itu kalau orang sudah foto rumah kamu, itu yang ngeri. Ya. Orang yang sudah foto rumah kamu, itu sudah teror yang nyata, kawan-kawan. Kalau masih komentar, saya dari dulu nggak pernah peduli. Cuman kalau udah foto rumah saya, ya sudah bawa-bawa mama saya, itu kan kita ngeri-ngeri sedap juga gitu. Silap-silap ya bisa kena gitu. Kita nggak mau cari, istilahnya apa, kita hindari celaka gitu kan, nggak mau cari gara-gara. Cuman ya kadang-kadang bisa sial, ya, bisa apes, mau gimana. Karena mereka dengan segala cara ingin membungkam kebenaran itu. Ya, karena yang kita sampaikan kan fakta-fakta yang nggak pernah mereka bisa bantah. Ada nggak polemikus yang bisa bantah statement saya? Kita duduk bareng deh. Ya, kita buka room, kita diskusikan bareng. Nggak ada, teman-teman. Wak Donat aja kalau duduk satu panggung sama saya, kabur. Ya, nggak pernah mau. Kenapa? Nggak bisa dibantah. Semua yang kita sampaikan sesuai kenyataan. Sesuai fakta. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Ya. A bilang A. Katakan yang benar, kawan-kawan. Ya. Selebihnya dari si jahat. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan kerjanya nipuin orang. Ya. Kalau polemikus ini kan setiap hari kerjanya nipuin orang. Nah, itulah bedanya ya. Dan kalian bisa nilai sendiri dari video TR ini ya. Judulnya apa, isinya apa. Ngata-ngatain Islam salah, ngata-ngatain Islam mengancam dia, ingin melenyapkan dia, nggak bisa terima kebenaran. Nggak ada otaknya gitu. Saya kadang-kadang mikir ini orang nggak ada otaknya. Kalau orang Islam nggak bisa terima kebenaran, ya, kalau kerjanya marah-marah, udah rusuh kita di Indonesia. Udah rusuh. Malah pendeta Mel Atok dengan jujur mengatakan, dia senang Islam mayoritas di Indonesia, sehingga kita bisa mempertahankan moral dari kemanusiaan kita. Pendeta Mel Atok aja nggak bisa bayangkan kalau Indonesia ini mayoritas agama oten. Ya, agama Kristen. Dia nggak bisa bayangkan akan seperti apa hancurnya moral Indonesia. Itu fakta, ya, bukan dari pihak Muslim yang ngomong loh, dari pemuka agama kalian, dan itu teman kalian Mel Atok. Ya, bukan pendeta asal-asal. Kalau nanti kalian bilang, oh HTD itu pendeta asal-asal, oh Luga itu bukan teman kami. Pendeta Mel Atok teman kalian kan? Teman kalian. Jadi, aduh, cobalah jujur aja gitu. Dan saya kadang lucu gitu ya. Kerjanya kok ada gitu. Ada orang yang kerjanya itu cuma nyerang agama orang lain, bukan fokus berbenah, bukan fokus urusin yang lain gitu kan. Kalau mau komentar, komentarlah yang sehat. Jangan kerjanya fitnah-fitnah agama orang. Ya, kayak saya saja, saya nggak pernah bilang ini ajaran Kristen. Ini oknum. Oknum yang sedang depresi, ya, saya nggak tahu depresi karena apa. Mungkin depresi karena punya domba, nggak punya jemaat ya, sehingga dia stres, ya, uang masuknya nggak ada. Saya bilang oknum, bukan agamanya. Ini orang-orang stres ini. Orang-orang stres kok, yang kerjanya menghujat dan memfitnah agama lain. Para polemikus-polemikus inilah yang sudah membuat toleransi di Indonesia ini berada di titik nadir, ya, titik nadir sekarang ini. Kalian bisa lihat terjadi tempat ibadah, rumah-rumah ya yang dijadikan gereja yang memang nggak punya izin gitu. Kalau sebelumnya kan dibiarkan.
Kalau sebelumnya masih cincai-cincai lah dibilang, kan gitu. Ya, dulu masih bisa cincai-cincai, sekarang jadi nggak bisa cincai-cincai, nggak bisa istilahnya ditoleransi lagi, lantaran saudara-saudara Muslim di sana yang kuat polemikus, sehingga ya resah. Kan gara-gara polemikus ini yang membuat resah seluruh umat Muslim di Indonesia. Nah, ini yang harus kita berantas, ya. Ini harus kita berantas, dan saya yakin kalau polemikus ini udah musnah, maka toleransi di Indonesia ini akan kembali baik, ya, akan kembali bagus. Jadi itu sih harapan saya, semoga polemikus ini bisa segera musnah lah, ya. Jangan kerjanya membuat kekacauan, membuat kerukunan di Indonesia ini kacau, hancur, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke semua sosial media teman-teman ya untuk mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.